Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Nisa Arifin, NPM 2020-1450071. Saya Alvina Zara Septiani, NPM 2020-14-500-319. Saya Fitria Maulida, NPM 2020-14-500-358. Baik, yang pertama saya akan mempresentasikan tentang etika dan beretika berbudaya. Budaya beretika adalah budaya yang mampu menjaga, mempertahankan, dan mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sedangkan budaya yang tidak beretika adalah kebudayaan yang merendahkan, bahkan menghancurkan martabat kemanusiaan. Estetika dapat diartikan sebagai teori tentang keindahan. Nilai etika dan estetika sangat fundamental di dalam penyebaran ilmu karena kedua nilai tersebut yang akan menentukan suatu ilmu dapat diterima oleh orang lain atau tidak. Oleh sebab itu, ilmu dalam proses penyebarannya harus selalu menyesuaikan terhadap kedua nilai tersebut. Etika memiliki makna yang bervariasi. Bertes menyebutkan ada 3 jenis makna etika sebagai berikut. Yang pertama, etika dalam arti nilai-nilai atau norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok orang dalam mengatur tingkah laku. Yang kedua, etika dalam arti kumpulan asas atau nilai moral yang dimaksud di sini adalah kode etik. Yang ketiga, etika dalam arti ilmuwan atau ajaran tentang yang baik atau yang buruk. Di sini etika sama artinya dengan filsafat moral. Budaya atau kebudayaan adalah hasil cipta rasa dan karsa manusia. Manusia yang beretika akan menghasilkan budaya yang memiliki nilai-nilai etik pula. Etika berbudaya mengandung tuntutan atau keharusan bahwa budaya yang diciptakan manusia mengandung nilai-nilai etik yang berkurang lebih bersifat universal atau diterima sebagian besar orang. Budaya yang memiliki nilai-nilai etik adalah budaya yang mampu menjaga, mempertahankan, bahkan mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Sebaliknya, budaya yang beretika adalah kebudayaan yang akan merendahkan atau bahkan menghancurkan martabat kemanusiaan. Contohnya, budaya perilaku berduaan di jalan antara sepasang muda-mudi, bahkan bermesraan di hadapan umum. Masyarakat individual menyatakan hal demikian bukanlah perilaku yang etis, tetapi akan ada sebagian orang atau masyarakat yang berpandang buruk terhadap hal tersebut, merupakan suatu penyimpangan etik. Pendukung norma etik adalah nurani individu yang bukan manusia sebagai makhluk sosial atau sebagai anggota masyarakat yang terorganisir. Norma ini dapat melengkapi ketidakseimbangan hidup pribadi dan mencegah kegelisahan diri sendiri. Asal atau sumber norma etik adalah dari manusia sendiri yang bersifat otonom dan tidak ditunjukkan kepada sikap lahir, tapi ditunjukkan kepada sikap batin manusia. Batinnya sendirilah yang mengancam perbuatan yang melanggar norma keasusilaan dengan sanksi. Tidak ada kekuasaan di luar dirinya yang memaksakan sanksi itu. Kalau terjadi pelanggaran norma etik, misalnya pencurian atau penipuan, maka akan timbullah dalam hati nurani si pelanggar itu rasa penyesalan, rasa malu, takut, dan merasa bersalah. Norma etik atau norma moral menjadi acuan manusia dalam berperilaku. Dengan norma etik, manusia bisa membedakan mana perilaku baik dan mana perilaku yang buruk. Norma etik menjadi semacam dasolen untuk berperilaku baik. Manusia yang beretika berarti perilaku manusia itu baik sesuai dengan norma etik. Budaya atau kebudayaan adalah hasil cipta rasa karsa manusia. Manusia yang akan beretika akan menghasilkan budaya yang memiliki nilai-nilai etik pula. Etika berbudaya mengandung tuntutan atau keharusan bahwa budaya yang diciptakan manusia mengandung nilai-nilai etik yang kurang lebih bersifat universal atau diterima sebagian besar orang. Budaya yang memiliki nilai-nilai etik adalah budaya yang mampu menjaga, mempertahankan, bahkan mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Sebaliknya, budaya yang tidak beretika adalah kebudayaan yang akan merendahkan atau bahkan menghancurkan martabat kemanusiaan. Jika estetika dihubungkan dengan etika, maka etika berkaitan dengan nilai tentang baik buruk. Sedangkan estetika berkaitan dengan hal yang indah dan jelek. Sesuatu yang estetik berarti memenuhi unsur keindahan secara estetik murni maupun secara sempit, baik dalam bentuk, warna, garis, kata, ataupun nada.
Budaya yang estetik berarti budaya itu memiliki unsur keindahan. Budaya sebagai hasil karya manusia sesungguhnya diupayakan untuk memenuhi unsur keindahan. Manusia sendiri memang suka akan keindahan. Disinilah manusia berusaha berestetika dalam berbudaya. Semua kebudayaan pastilah dipandang memiliki nilai estetik bagi masyarakat pendukung budaya hal tersebut. Hal-hal yang indah dan kesukaannya pada keindahan diwujudkan dengan menciptakan aneka ragam budaya. Namun, suatu produk budaya yang dipandang indah oleh masyarakat, pemiliknya belum tentu indah bagi masyarakat budaya lain. Oleh karena itu, estetika berbudaya tidak semata-mata dalam berbudaya harus memenuhi nilai-nilai keindahan. Lebih dari itu, estetika berbudaya menyiratkan perlunya manusia, individu atau masyarakat untuk menghargai keindahan budaya yang dihasilkan manusia lain. Keindahan adalah subjektif, tetapi tidak dapat melepas subjektivitas kita untuk melihat adanya estetika dari budaya lain. Estetika berbudaya yang demikian akan mampu memecah sekat kebukuan, ketidakpercayaan, kecurigaan, dan rasa inferioritas antara budaya. Konsep memanusiakan manusia berpegang kepada nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan nilai persaudaraan. Hak atas pelayanan, kesejahteraan, berpendapat, dan beraktivitas menjadi salah satu cara memanusiakan manusia. Seseorang yang dianggap gila sekalipun tidak hilang haknya sebagai manusia. Istilah memanusiakan manusia merupakan upaya untuk membuat manusia menjadi berbudaya atau berakal budi. Sesama manusia harus saling menghargai, menghormati, dan tidak mengadili. Tidak ada tindakan yang merendahkan, mencibir, atau hal lain yang membuat sakit hati, dan sebagainya. Kata memanusiakan manusia sering ditujukan pada pelayanan pemerintah kepada rakyat melalui pelayanan publik, padahal memanusiakan manusia menyentuh seluruh dimensi kehidupan manusia. Pada dasarnya, memanusiakan manusia merupakan bagian dari humanisme. Humanisme berasal dari kata Latin humanus dan mempunyai akar kata homo yang berarti manusia. Humanus berarti sifat manusiawi atau sesuai dengan kodrat manusia. Humanisme adalah paham yang bertujuan menghidupkan rasa prikemanusiaan dan mencita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik. Peran pendidikan dalam memanusiakan manusia. Manusia yang dianugerahkan kesempurnaan oleh Tuhan membuat manusia mempunyai banyak pilihan dalam hidupnya. Dalam pendidikan yang telah diperoleh, manusia diberi pilihan untuk membangun dan mengembangkan atau menghancurkan. Jika pendidikan mempunyai tujuan untuk masa depan dan bukan pada kemanusiaan manusia, maka akan dapat terjadi pendidikan makin menjauhkan manusia dari rasa kemanusiaannya. Pendidikan hanya menjadi sarana bagi manusia, misalnya hanya untuk menghasilkan uang, mencari keuntungan, dan kenyamanan. Menurut Ross and Nicole, masa depan yang sebenarnya tak seorang pun dapat menggambarkan ya dengan pasti. Kita hanya dapat memprediksi berdasarkan apa yang telah dijalani selama ini. Pendidikan sebaiknya berperan bukan hanya mempersiapkan masa depan saja, tetapi dapat menjadikan manusia dapat hidup guna melaksanakan tugas kemanusiaannya, yaitu mampu menemukan kesempurnaannya sebagai manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan. Mengembangkan karena manusia bertumbuh dan berkembang guna mencapai perkembangan secara maksimal, dan menunjukkan karena manusia butuh diakui sebagai manusia di antara sesamanya serta eksistensinya sebagai manusia yang sempurna. Hal-hal inilah yang menjadi tugas manusia dalam melaksanakan tugas kemanusiaannya sebagai manusia, khususnya dalam memanusiakan manusia dalam dunia pendidikan. Memanusiawikan manusia melalui pemahaman konsep keadilan, penderitaan, cinta kasih, tanggung jawab, pengabdian, pandangan hidup, keindahan, dan kegelisahan.
Manusia dan cinta kasih. Cinta secara sederhana bisa dikatakan sebagai paduan rasa simpati antar dua makhluk. Sampai dengan sekarang ini, masih banyak orang yang beranggapan bahwa cinta itu tidak lebih dari sekedar perasaan menyenangkan yang untuk mengalaminya orang harus terjatuh ke dalamnya. Sikap semacam itu pada hakikatnya berdasarkan pada pendapat-pendapat berikut. Banyak orang melihat masalah cinta ini pertama-tama sebagai masalah dicintai dan bukan masalah mencintai. Masalah cinta adalah masalah objek dan bukan masalah bakat. Mencampur adukan antara pengalaman mula pertama jatuh cinta dan keadaan tetap berada dalam cinta. Berbagai bentuk kasih sayang. Bentuk kasih sayang di mana orang tua bersikap aktif sementara anak bersikap pasif, atau dampaknya anak takut, kurang berani menyatakan pendapat, minder, tidak percaya diri. Kasih sayang di mana orang tua bersikap pasif sementara si anak bersikap aktif. Bentuk kasih sayang di mana orang tua bersikap pasif sementara si anak juga bersikap pasif. Manusia dan keindahan. Keindahan dalam arti luas mengandung pengertian ide kebaikan. Keindahan dalam arti estetik murni mencangkut pengalaman estetik seseorang dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang diserapnya. Keindahan dalam arti yang terbatas, keindahan hanya menyangkut benda-benda yang dapat diserap dengan penglihatan, yakni berupa keindahan, bentuk, dan warna. Manusia dan penderitaan. Penderitaan dari kata derita. Kata derita berasal dari kata bahasa Sanskerta, dara artinya menahan atau menanggung. Derita artinya menanggung atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Penderitaan dapat lahir atau batin. Penderitaan penyebabnya dapat berasal dari dalam dan dari luar diri manusia. Manusia dan keadilan. Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban manusia dan pandangan hidup. Pandangan hidup terdiri atas cita-cita, kebajikan, dan sikap hidup. Cita-cita, kebajikan, dan sikap hidup itu tak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Kebajikan atau kebaikan atau perbuatan mendatangkan kebaikan pada hakikatnya sama dengan perbuatan moral, perbuatan yang sesuai dengan norma agama atau etika. Manusia berbuat baik karena menurut kodratnya manusia itu baik, makhluk bermoral atas dorongan suara hatinya manusia. Manusia dan tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Manusia dan kegelisahan. Kegelisahan berasal dari kata gelisah yang artinya tidak tentram atau hati merasa selalu khawatir, tidak dapat tenang, tidak sabar lagi, cemas atau sebagainya. Alasan mendasar mengapa manusia gelisah ialah karena manusia memiliki hati dan perasaan. Perasaan cemas menurut Sigmund Freud ada 3 macam, yaitu kecemasan objektif. Kegelisahan ini mirip dengan kegelisahan terapan, seperti anaknya yang belum pulang, orang tua yang sedang sakit keras. Kecemasan neurotik, hal ini timbul akibat pengamatan tentang bahaya dari naluri. Contohnya dalam penyesuaian diri dan lingkungan, rasa takut yang irasional semacam fobia, rasa gugup. Kecemasan moral, hal ini muncul dari emosi diri sendiri seperti perasaan iri, dengki, dendam, marah, rendah, dan diri. Problematika kebudayaan adalah sesuatu yang indah jika kebudayaan yang merupakan harta yang turun-temurun dari nenek moyang kita dapat kita pertahankan kelestariannya. Tapi perkembangan zaman tidak dapat dibendung seiring dengan berjalannya waktu. Maka kelestarian budaya tersebut harus dijaga karena kebudayaan hanyalah identitas diri dan merupakan identitas bangsa. Bangsa yang memiliki identitas akan menjadi bangsa yang kuat dan menjadi bangsa yang tidak mudah untuk dijajah oleh bangsa lain. Masalah kebudayaan sangat berbahaya jika dibiarkan, karena kebudayaan merupakan jati diri bangsa. Bila itu hilang, maka dengan sangat mudah bangsa itu akan hancur dan dijajah oleh orang lain. Oleh karena itu, juga bagaimana kita harus mempertahankan identitas bangsa kita, yaitu kebudayaan, menghargai budaya daerah. Selanjutnya, unsur-unsur kebudayaan. Kebudayaan mengandung unsur antara lain keyakinan, mata pencarian, bahasa, pengetahuan, teknologi, sistem sosial, kekerabatan, penanggalan, tata pemukiman. Berkembangnya kebudayaan karena adanya kesadaran manusia, kondisi masyarakat dan hubungan dan kebudayaan lain.
Aktivitas kebudayaan terminologi yang menunjukkan aktivitas kebudayaan antara akulturasi, asimilasi, difusi, dan lain-lain. Kebudayaan itu memiliki jiwa seperti manusia hidup yang dinamis dan tidak statis. Selain kebudayaan itu, hidup kebudayaan pun dapat terkena kematian. Kematian kebudayaan terjadi karena manusia yang dulu hidup dalam sebuah kebudayaan meninggalkan baik secara sadar atau tidak kebudayaan itu biasanya karena ketertarikan terhadap budaya lain. Manusia adalah jiwa kebudayaan. Jenis-jenis problematika kebudayaan. Yang pertama, hambatan budaya yang berkaitan dengan pandangan hidup dan sistem kepercayaan. Dalam hal ini, kebudayaan tidak dapat bergerak atau berubah karena adanya pandangan hidup dan sistem kepercayaan yang sangat kental. Karena kuatnya kepercayaan, sekelompok orang dengan kebudayaannya mengakibatkan mereka tertutup pada dunia. Kebudayaan yang diciptakan manusia dalam kelompok dan wilayah yang berbeda menghasilkan keragaman kebudayaan. Setiap persekutuan hidup manusia, masyarakat, suku, atau bangsa memiliki kebudayaan sendiri yang berbeda dengan kebudayaan kelompok lain. Kebudayaan yang dimiliki sekelompok manusia membentuk ciri dan menjadi pembeda dengan kelompok lain. Dengan demikian, kebudayaan merupakan identitas persekutuan hidup manusia. Dalam rangka pemenuhan hidup, manusia akan berinteraksi dengan manusia lain, masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Demikian pula terjadi hubungan antara persekutuan hidup manusia dari waktu ke waktu dan terus berlangsung sepanjang kehidupan manusia. Kebudayaan mengalami dinamika seiring dengan dinamika pergaulan hidup manusia sebagai pemilik kebudayaan. Berkaitan dengan hal tersebut dikenal adanya penyebaran kebudayaan, perubahan kebudayaan, dan pewarisan kebudayaan. Adapun hal tersebut adalah fanatisme suku atau bangsa, goncangan kebudayaan, dan konflik kebudayaan. Yang selanjutnya, jenis-jenis problematika kebudayaan. Yang pertama, hambatan budaya yang berkaitan dengan pandangan hidup dan sistem kepercayaan. Dalam hal ini, kebudayaan tidak dapat bergerak atau berubah karena adanya pandangan hidup dan sistem kepercayaan yang sangat kental. Karena kuatnya kepercayaan sekelompok orang dengan kebudayaannya mengakibatkan mereka tertutup pada dunia luar dan tidak mau menerima pemikiran-pemikiran dari luar, walaupun pemikiran baru ini lebih baik melebihi pemikiran mereka. Sebagai contoh dapat kita lihat bahwa orang Jawa tidak akan meninggalkan kampung halamannya atau beralih pola hidup sebagai petani, padahal hidup mereka umumnya miskin. Yang kedua, hambatan budaya yang berkaitan dengan perbedaan persepsi atau sudut pandang. Hambatan budaya yang berkaitan dengan perbedaan persepsi dan sudut pandang ini dapat terjadi antara masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Sebagai contoh, dapat diterima banyak masyarakat yang tidak setuju dengan program KB yang canangkan pemerintah yang salah satu tujuannya untuk mengatasi kemiskinan dan kepadatan penduduk karena masyarakat mengatakan bahwa banyak anak banyak rezeki. Yang ketiga, hambatan budaya yang berkaitan dengan faktor psikologi atau kejiwaan. Upaya untuk mentransmigrasikan penduduk dari daerah yang terkena bencana alam sering mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan karena adanya penduduk bahwa di tempat yang baru hidup mereka lebih sengsara dibandingkan dengan hidup mereka di tempat yang lama. Selanjutnya, pengaruh budaya terhadap lingkungan budaya yang dikembangkan oleh manusia akan berpengaruh terhadap lingkungan di mana tempat budaya itu berkembang dengan pengaruh budaya terhadap lingkungannya. Kita dapat mengetahui mengapa setiap daerah memiliki kebudayaan yang berbeda-beda yang akan menghasilkan keragaman budaya. Beberapa variabel yang berhubungan dengan masalah budaya dan lingkungan antara lain: A. Lingkungan fisik. Lingkungan fisik adalah masalah budaya yang terkait dengan lingkungan alam seperti suhu, curah hujan, iklim wilayah, geografis, flora, dan fauna. B. Lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya adalah permasalahan kebudayaan yang meliputi aspek-aspek kebudayaan beserta proses sosialisasi seperti norma-norma, adat istiadat, dan nilai-nilai. C. Orientasi dan representasi. Lingkungan orientasi dan representasi lingkungan adalah permasalahan kebudayaan mengenai yang mengacu pada persepsi dan kepercayaan kognitif yang berbeda pada setiap masyarakat lingkungannya. D. Perilaku dan proses lingkungan. Perilaku lingkungan dan proses adalah permasalahan kebudayaan yang meliputi bagaimana cara masyarakat menggunakan lingkungan dalam hubungan sosial. Yang terakhir, keluar membawa produk. Out carries product adalah permasalahan kebudayaan yang meliputi hasil tindakan manusia.
pada persepsi dan kepercayaan kognitif yang berbeda-beda pada setiap masyarakat dalam hubungan sosial. Selanjutnya, pengaruh masuknya budaya Barat terhadap penerimaan budaya Indonesia menimbulkan 3 reaksi dalam menghadapi budaya luar tersebut. Di antaranya adalah, yang pertama, corak reaksi yang menerima dan merangkul bulat-bulat kebudayaan. Corak ini menganggap kebudayaan Timur sudah tidak relevan lagi untuk menghadapi kondisi kehidupan pada masa sekarang dan mengadopsi secara keseluruhan budaya Barat yang datang dianggap unggul dan mampu melahirkan manusia yang berkualitas. Yang kedua, corak reaksi yang sama sekali anti terhadap kebudayaan Barat. Corak budaya ini menganggap budaya Barat hanya melahirkan manusia yang kejam dan budaya Timur yang lebih unggul. Yang ketiga, corak reaksi yang melihat pembenturan kebudayaan Timur dengan kebudayaan Barat secara realistis dan kristis. Corak reaksi ini berusaha mengambil keputusan dan menilai secara jujur keunggulan budaya Barat dan kelemahan budaya Timur, sekaligus mempertahankan nilai budaya Timur. Oke, yang terakhir kesimpulannya. Budaya yang dikembangkan oleh manusia akan berimplikasi pada lingkungan tempat budaya itu berkembang. Suatu budaya memancarkan suatu ciri khas dari masyarakatnya yang tampak dari luar dengan pengaruh-pengaruh budaya terhadap lingkungannya. Seseorang dapat mengetahui mengapa suatu lingkungan tertentu akan berbeda dengan lingkungan lainnya dan menghasilkan budaya yang berbeda pula. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa kebudayaan merupakan hasil olah pikir dan kemampuan manusia dalam mengolah alam sekitarnya. Namun, meskipun demikian, karena kebudayaan dapat dihasilkan dari kelompok masyarakat dan wilayah yang berbeda, maka akan menghasilkan kebudayaan yang berbeda pula. Kebudayaan yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat di wilayah tertentu dapat membentuk ciri dan menjadi pembeda antara kelompok masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebudayaan merupakan identitas dari persekutuan hidup suatu kelompok manusia. Banyak problematika yang terjadi terkait dengan isu kebudayaan. Beberapa hal tersebut yaitu, yang pertama, ketidaksesuaian budaya yang diwariskan dengan dinamika masyarakat saat ini. Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat dunia selalu mengalami perubahan zaman atau era yang ikut menyertai perubahan dalam kehidupan masyarakat. Kondisi ini dapat mengakibatkan suatu kebudayaan tidak sesuai lagi pada suatu masyarakat. Yang kedua, adanya penolakan generasi penerimaan atas budaya yang diwariskan tersebut dalam suatu kasus tertentu. Dapat ditemukan generasi muda menolak budaya yang diwariskan oleh pendahulunya. Warisan budaya tersebut dianggap tidak lagi sesuai dengan kepentingan hidup generasi tersebut. Bahkan bisa jadi juga dianggap bertolak belakang dengan nilai-nilai budaya yang batu yang diterima saat ini. Yang ketiga, munculnya budaya baru yang tidak lagi sesuai dengan budaya warisan. Yang ketiga, munculnya budaya baru yang tidak lagi sesuai dengan budaya warisan. Budaya baru ini bisa jadi akan dianggap lebih sesuai dengan dinamika atau kondisi masyarakat saat itu, sehingga penerimaan masyarakat akan lebih terbuka pada datangnya budaya baru bagi mereka. Yang keempat, pemahaman atau wawasan masyarakat yang semakin maju dan baik memungkinkan mereka meninggalkan budaya yang telah diwariskan. Seperti misalnya, masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik pada ajaran agama akan menghubungkan budaya tersebut dengan konteks keagamaan. Hal ini memungkinkan mereka meninggalkan budaya tersebut apabila dipandang bertentangan dengan ajaran agama atau keyakinan masyarakat. Yang kelima, adanya penyebaran kebudayaan difusi. Difusi merupakan bentuk kontak antar kebudayaan masyarakat. Penerima akan kehilangan nilai-nilai budaya lokal sebagai akibat kuatnya budaya asing yang masuk dalam masyarakat. Contohnya dapat dilihat pada globalisasi yang bersumber dari kebudayaan berat dewasa ini yang dinilai memberikan dampak negatif, misalnya pola hidup konsumtif, hedonisme, hidup individualistis, dan lain sebagainya. Akibatnya nilai budaya suatu bangsa lambat laun mulai tergerus dari nilai-nilai budaya asli bangsanya. Lu tahu sih, Ben? 1, 2, 3. Assalamualaikum. Ayo. Nggak pindah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu ngomong. Saya Fitria Maulida 2020 Pakaian payment. Pakaian payment.